Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan kegiatan perkuliahan kita, yaitu kaitannya dengan materi hakikat strategi pembelajaran. Di mana materi ini adalah bagian daripada mata kuliah strategi belajar mengajar. Sebelum kita lanjut ke materi, ada beberapa hal yang perlu mahasiswa tahu, yaitu berkaitan dengan capaian materi perkuliahan. Yang pertama yaitu agar mahasiswa memahami konsep strategi pembelajaran, di mana pada hal ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami tentang konsep dasar strategi pembelajaran, termasuk komponen metode dan prinsip dalam merancang kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pembelajaran. Di sini mahasiswa diharapkan dapat melakukan analisis kebutuhan pembelajaran dari berbagai konteks, misalnya seperti tingkat usia siswa, kemudian lingkungan pembelajaran, serta karakteristik kelompok siswa. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu merancang strategi. Mahasiswa diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang efektif melalui strategi-strategi yang dipilih, sehingga nantinya pembelajaran akan semakin menarik dan meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Selanjutnya, dalam perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memperhatikan dan menyimak materi yang disampaikan oleh dosen sambil menyiapkan kertas dan bolpen. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada hal-hal yang penting, itu bisa dicatat. Kemudian nanti pada akhir materi mahasiswa akan diberikan tugas oleh dosen sebagai tindak lanjut dari kegiatan perkuliahan yang akan kita lalui pada hari ini. Baik, jadi ada 3 hal yang akan menjadi pokok materi kita pada siang hari ini. Yang pertama berkaitan dengan pengertian, komponen, dan prinsip. Yang pertama, langsung saja kita bahas apa itu strategi. Strategi berasal dari bahasa Latin yang berarti strategia, dalam arti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Nah, sehingga dalam mengajar itu dibutuhkan seni. Nah, strategi inilah bagian daripada seni merencanakan pembelajaran guna mencapai tujuan yang sudah dirumuskan baik oleh guru maupun oleh dosen. Nah, ini strategi, yaitu seni menggunakan rencana dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Karena hakikatnya penggunaan strategi ini adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa pendapat yang mencoba mengungkapkan apa itu strategi pembelajaran. Yang pertama, itu menurut Romizoski mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah untuk mengoptimalkan kegiatan belajar dengan memilih metode-metode yang dapat mengembangkan kegiatan belajar peserta didik lebih aktif. Jadi tujuan pemilihan atau penggunaan strategi ini adalah untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar. Tentu saja dengan menggunakan metode-metode yang beragam, yang bervariasi, yang dimana tujuannya adalah untuk mengembangkan keaktifan siswa di kelas. Karena keaktifan siswa merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Ketika siswa aktif, maka akan terjadi interaksi antara guru dengan siswa dan terjadi aktivitas yang hidup dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua, menurut Sells and Riche, bahwa yang namanya strategi pembelajaran itu adalah rincian dari seleksi pengurutan peristiwa dan kegiatan dalam pembelajaran. Jadi menurut ini yang namanya strategi adalah tahapan-tahapan dalam kegiatan pembelajaran, di mana hal itu terdiri dari metode-metode, kemudian teknik-teknik, maupun prosedur-prosedur yang memungkinkan
peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran. Jadi sekali lagi bahwa strategi yang digunakan tujuannya satu, yaitu untuk mencapai rumusan-rumusan tujuan yang sudah ditetapkan oleh guru sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Maka penting bagi kita sebagai seorang guru dan dosen untuk menyiapkan dan memahami strategi-strategi pembelajaran tersebut. Guna apa? Guna menciptakan keaktifan, guna menciptakan interaksi, guna mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Kemudian yang ketiga, menurut Hamalik bahwa strategi belajar itu sebagai suatu sistem yang menyeluruh yang terdiri dari sejumlah komponen. Ya, sistem itu adalah sekumpulan komponen-komponen antara satu komponen dengan komponen yang lain itu saling mempengaruhi serta saling mengaitkan. Nah, komponen yang mana? Ada komponen input, itu masukan berupa materi, stimulus, dan lain sebagainya. Kemudian proses, dan yang terakhir adalah menghasilkan output atau lulusan yang baik atau luaran yang baik. Nah, ketiga komponen ini saling mengaitkan. Ada materi, ada proses, ada juga hasil. Apabila ketiga komponen ini tidak sempurna atau ada salah satu yang kurang, maka tujuan pembelajaran itu tidak akan tercapai dengan baik. Maka perlu sinergitas antara tiga komponen-komponen ini. Ini menurut pendapat Hamalik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Yang kedua yaitu komponen-komponen strategi pembelajaran. Ya, jadi dalam komponen-komponen ini ada 5 komponen. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam strategi mengajar. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kenapa perlu pendahuluan? Ini langkah awal untuk membangkitkan motivasi, membangkitkan minat siswa dalam belajar. Ketika pendahuluannya bagus, ya, diawali dengan ice breaking barangkali, kemudian menyajikan hal-hal yang membuat siswa itu termotivasi, maka siswa akan siap dalam belajar. Yang kedua adalah penyampaian informasi. Penyampaian informasi ini adalah bagaimana guru menyampaikan materi kepada siswa. Maka di sini materi yang disampaikan harus sesuai dengan minat, sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan juga dalam strategi belajar adalah bahwa pemilihan strategi itu untuk meningkatkan partisipasi siswa. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa saat ini guru hanya sebagai fasilitator, kemudian siswa adalah sebagai aktor dari kegiatan belajar tersebut. Maka siswa diharapkan untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Maka guru harus menciptakan aktivitas-aktivitas yang membuat siswa itu aktif, seperti misalnya penugasan, kemudian project lah, dan lain sebagainya. Intinya bagaimana menciptakan siswa itu berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, setelah siswa menerima materi kemudian berpartisipasi, yaitu ada tes. Tes ini berfungsi untuk melihat sejauh mana ketercapaian materi yang sudah disampaikan. Tes ini bisa digunakan tes tulis, bisa juga dengan tes lisan, dan juga bisa kita lihat dari portofolio yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, umumnya biasanya guru menggunakan tes tulis, ya. Terkadang juga menggunakan tes lisan. Tes ini harus mengedepankan objektivitas, bukan subjektivitas. Selanjutnya yaitu kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan ini adalah kegiatan yang dilakukan siswa setelah merampungkan proses-proses yang sudah dilalui mulai dari kegiatan, penyampaian informasi, kemudian partisipasi dan tes. Nah, kegiatan lanjutan ini bisa berupa pemberian tugas atau mungkin proyek dan lain sebagainya. Kemudian prinsip-prinsip strategi. Prinsip-prinsip strategi ini ada 4. Yang pertama berorientasi pada tujuan. Jadi prinsip strategi itu harus
mengedepankan kepada ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, prinsip yang kedua itu aktivitas. Jadi strategi itu memungkinkan banyak aktivitas yang dilalui oleh siswa dengan memberikan tugas, berdiskusi, kemudian proyek, saling tanya jawab dan lain sebagainya. Yang ketiga, individualitas. Jadi strategi itu harus mengembangkan individu. Meskipun dalam kegiatan belajar mengajar itu terdapat banyak siswa, tetapi secara umum bahwa strategi ini adalah mengembangkan masing-masing individu untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Yang keempat tentu integritas, yaitu menyatukan prinsip-prinsip individualitas kemudian dan lain sebagainya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip yang sejalan dengan PP nomor 32 tahun 2013 itu interaktif, kemudian inspiratif ya. Jadi pembelajaran harus mengembangkan keinteraktifan siswa. Siswa harus berinteraksi antara satu dengan yang lain, antara guru dan siswa, siswa dan siswa. Yang kedua, inspiratif. Jadi strategi itu harus mampu menjadi inspirasi bagi anak-anak dalam mengembangkan diri, dalam mewadahi diri menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu menyenangkan. Yang keempat tentu harus materi-materi yang disajikan juga harus menantang, artinya memacu motivasi siswa untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Yang selanjutnya itu motivasi. Yang keempat meningkatkan kreativitas. Yang selanjutnya yaitu bersikap mandiri ya. Jadi siswa diharapkan mampu memiliki kemampuan untuk mandiri dalam belajar, mandiri dalam segala hal. Baik teman-teman mahasiswa, jadi ini tugas nanti akan dikumpulkan pada minggu depan. Silakan dikerjakan dengan baik. Analisis pertanyaan di bawah ini ada dua hal. Yang pertama, kegiatan apa yang dapat dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, kegiatan apa yang dapat dilakukan guru untuk menarik perhatian siswa. Baik, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.